Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Berjumpa kembali pada sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum menikmati sharing renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebelum melakukan segala aktivitas kami hari ini, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang boleh menolong kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasalnya 41, ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Sebagai seorang manusia biasa yang masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini, kita pasti pernah atau bahkan saat ini punya ketakutan pribadi yang akhirnya membuat kita takut untuk melangkah. Ketakutan ini mengekang kita, sehingga kadangkala kita pun tidak bisa berpikir dengan rasional apa yang harus dilakukan. Akan tetapi, seringkali kebenaran yang terjadi adalah hal itu hanya ada di dalam kepala kita dan belum terjadi. Coba kita mengingat salah satu kisah yang paling terkenal dalam perjalanan pelayanan Yesus, yaitu ketika dia menenangkan badai, yang tercatat dari Matius 8 ayat 23, Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41, dan Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Coba bayangkan ketika itu mereka sedang di dalam sebuah perahu di tengah laut dan dihantam badai taufan. Di sini kita bisa melihat bahwa tantangan hidup para murid ada di depan mata mereka sendiri. Pilihannya hanya ada dua saat itu, yaitu tetap hidup atau mati. Dan sebenarnya wajar saja mereka takut dan sangat panik pada waktu itu. Tapi bersyukurnya mereka sedang bersama Yesus walaupun dikatakan Yesus sedang tidur dengan nyenyak. Lalu mereka pun membangunkan Yesus karena ketakutan mereka. Dan akhirnya Yesus menghardik badai itu dan laut pun kembali tenang. Yesus pun menegur para muridnya karena mereka tidak percaya. Namun teguran lembutnya itu bukan karena mereka tidak percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkan mereka dari badai, tetapi mereka bergumul untuk percaya bahwa Dia akan menolong mereka melewati badai. Mereka tahu Yesus ada di perahu mereka, namun mereka hanya tidak mengerti apa yang mampu Dia lakukan sepenuhnya pada saat itu. Kisah penyelamatan dan janji Tuhan yang indah juga terjadi ketika Yesaya menyampaikan bahwa bangsa Israel akan dikembalikan dari pembuangan. Tuhan mengumandangkan janji setianya kepada bangsa Israel bahwa Dialah Tuhan yang akan memegang tangan mereka dan mengeluarkan mereka dari penderitaan mereka dalam pembuangan. Dan Tuhan menyatakan bahwa mereka tidak usah takut, karena Dialah Tuhan yang akan menolong mereka dari badai penderitaan mereka. Dari kedua bagian ini kita bisa melihat bahwa baik dari perjanjian lama maupun baru, Dia tetaplah Tuhan yang sama. Tuhan yang sangat mengasihi anak-anaknya dan yang akan menolong anak-anaknya keluar dari badai penderitaan yang dialami. Dari kisah di atas tadi juga, kita bisa melihat bahwa Yesus adalah kekuatan mereka untuk melewati dan mengatasi badai. Yesus adalah penyedia, pelindung, penyembuh, dan pemimpin mereka. Yesus adalah sumber kedamaian dan kekuatan mereka. Dan Tuhan yang sama yang bersama para murid di perahu itu juga ada bersama kita. Seperti apapun badai yang kita hadapi saat ini, Yesus itu dekat. Tidak ada situasi yang pernah kita alami yang tidak ditanggung oleh Yesus yang selalu berdiri di samping kita sambil memegang tangan kita. Yesus telah, sedang, dan akan datang. Dia ada di awal waktu dan Dia akan ada di akhir waktu.
Dia telah melihat setiap peristiwa dalam sejarah manusia, dan Dia tidak pernah meninggalkan siapapun yang berseru dan percaya kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan karakternya tidak pernah berubah. Dia ada untuk kita dan bukan melawan kita. Itulah mengapa kita tidak perlu takut. Maka mulai hari ini, percayalah kepadanya. Ketikapun kita sedang dihantam oleh badai penderitaan, kita dapat mengingat janji Tuhan melalui Yesaya 41 ayat 13 sebagai janji yang dapat menguatkan kita. Sebab Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau tahu persis apa yang sedang kami alami saat ini. Engkau tidak terkejut atau tidak terintimidasi oleh hal ini. Terima kasih karena Engkau selalu berada di dekat kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Hari ini ya Tuhan, ingatkanlah kami betapa dekatnya Engkau. Saat kami menjangkau-Mu, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, dan biarlah kami selalu dapat menyenangkan hati-Mu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.